Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan kalian tetap bersemangat belajar di rumah walaupun kalian belajar dengan orang tua maupun saudara kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar masih dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah SBDP. Jadi anak-anak, sebelum kalian belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur atas berkat rahmat kesehatan yang diberikan kepada kita, dan juga agar pembelajaran kita pada pagi hingga siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, sikap kalian berdoa. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pembelajaran SBDP pada pagi hari ini adalah materinya adalah mengenal karya seni rupa dan mengetahui alat dan bahan-bahan untuk membuat patung. Jadi anak-anak, coba sekarang kalian persiapkan pulpena kalian. Kalian buka pulpena halaman 12 dan halaman 21. Di halaman 12 kita belajar mengenal karya seni patung, dan di halaman 21 kita belajar mengenai alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, karya seni patung. Ya, kita mengenal karya seni patung. Sebelum kita tahu patung itu apa, kita harus tahu karya seni. Karya seni itu terdiri dari karya seni rupa dan karya seni tulis atau seni vokal dan sebagainya. Nah, karya seni rupa ini terdiri dari, pertama adalah karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi ini contohnya ada lukisan dan kain batik. Yang kedua, karya seni 3 dimensi itu contohnya patung. Jadi anak-anak, karya seni rupa terdiri dari 2, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi patung. Kalian sering sekali melihat patung, baik itu di jalan, di tempat-tempat wisata, di dalam tempat-tempat ibadah, sering kalian lihat patung. Patung itu apa? Patung itu adalah karya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Karya seni patung ini itu merupakan karya manusia yang tujuannya untuk menggambarkan ide, gagasan, atau ekspresi. Orang yang menciptakan patung disebut dengan pematung. Tujuan penciptakan patung itu adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin, ya. Jadi patung itu tujuannya diciptakan untuk menghasilkan karya seni yang indah dan dapat bertahan selama mungkin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, fungsi patung. Ada beberapa fungsi patung. Di antaranya antara lain adalah patung religi. Patung religi ini berfungsi atau tujuan pembuatan patung ini adalah untuk sarana beribadah
dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Jadi ada beberapa agama yang menggunakan patung sebagai sarana untuk beribadah. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen ini dibuat dengan tujuan untuk mengenang atau memperingati jasa para pahlawan atau mengenang kejadian atau peristiwa bersejarah di masa lampau. Yang ketiga adalah patung arsitektur. Patung arsitektur ini dibuat berfungsi untuk sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat adalah patung dekorasi. Patung dekorasi ini tujuan pembuatannya itu adalah untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman di rumah maupun taman bermain. Ya, jadi patung dekorasi itu untuk penghias bangunan taman. Nah, yang kelima adalah patung seni. Patung seni ini hanya dinikmati keindahan bentuknya. Jadi fungsinya itu hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi anak-anak, berdasarkan bentuknya, patung itu dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk figuratif dan yang kedua dalam bentuk non-figuratif. Dalam bentuk figuratif itu adalah bentuk patung yang realistis, yang nyata, bentuk patung yang realistis, yang nyata. Contohnya itu adalah patung manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi patung ini nyata dalam perwujudannya, berbentuk manusia, berbentuk hewan, berbentuk tumbuhan. Itu adalah bentuk figuratif. Yang kedua adalah bentuk non-figuratif, yaitu bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuk abstrak. Contohnya ini adalah bentuk garis, lengkungan, bulat, memanjang. Jadi bentuk non-figuratif ini menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, dan memanjang. Nah, sekarang kita masuk ke alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Halaman 21, Bu Pena halaman 21. Ya. Jadi anak-anak, bahan pembuat patung itu dikelompokkan menjadi dua. Yaitu ada namanya bahan lunak dan ada juga bahan keras. Bahan lunak itu adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Itu bahan lunak ya. Misalnya tanah liat, lilin, platisin, sabun, dan lain-lain. Itu bahan lunak. Jadi bahan yang mudah dibentuk. Yang kedua, bahan keras adalah bahan yang keras dan lebih sulit dibentuk serta memerlukan teknik-teknik tertentu di dalam kita membuat patung ya. Kalau kita menggunakan bahan keras, kita harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membuat patung ya. Contohnya batu. Di situ ada kayu-kayu, kayu jati, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni, dan marmer. Itu semua bahan keras. Jadi memerlukan teknik-teknik tertentu untuk membuat patung. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Alat yang digunakan untuk membuat patung. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak, alatnya itu adalah berupa butsir, meja putar, cetakan. Ya, buka halaman 21, kalian lihat di situ alat untuk membuat patung dari bahan lunak. Di situ ada gambarnya ya. Yang gambar yang pertama itu adalah butsir. Gambar yang kedua itu adalah meja putar.
Gambar yang ketiga adalah cetakan. Yang kedua, alat untuk membuat patung dari bahan keras. Contohnya, palu dan pahat, itu pada gambar pertama, kalian lihat halaman 21. Dan kedua adalah amplas untuk menghaluskan patung, ya. Halaman 21, ya. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi SBDP kita, tema 1, subtema 1. Bu Guru harapkan kalian tetap sehat, tetap bersemangat, ikuti protokol kesehatan, dan terima kasih anak-anak, selamat pagi.